Shalom. Oke, kurang semangat, lebih semangat lagi. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kita di awal tahun di ibadah yang pertama di tahun 2025. Happy New Year semuanya. Boleh sampaikan kanan kiri, Happy New Year. Mungkin baru selesai dari liburan. Kita baru berjumpa lagi di hari Minggu pertama di bulan yang pertama. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu. 1 tahun telah kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami masuk Tuhan di minggu pertama di tahun 2025. Kami percaya dan yakin penuh Engkau Allah yang senantiasa berserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel, Engkau yang selalu berserta bersama kami Tuhan. Langkah demi langkah yang kami lalui selalu bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati bersama dengan saudara kami seiman. Berdiri di hadapan-Mu, kami mau beribadah Tuhan. Kami mau berikan semua yang ada bagi kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ini setiap kami ya Bapa. Kami berikan tubuh jiwa roh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan setiap kami Bapa, agar kami boleh menghampiri Engkau. Ajar kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi melalui doa, pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami minta Engkau bertata di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya lawatan Allah terjadi atas tempat ini. Setiap kami yang ada di pagi hari ini, kami boleh merasakan kasih-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami dimenangkan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami dedikasikan ibadah kami pagi hari ini untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dan dipuji sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, kita mau mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom, tahukah saudara bahwa kita tengah hidup di era yang para ahli sebut sebagai era postmodern, di mana era ini sangat dipengaruhi oleh pandangan postmodernisme yang mempengaruhi cara pandang khususnya generasi muda saat ini, bahkan mempengaruhi cara mereka memandang kehidupan spiritual. Dari berbagai sumber yang menjelaskan tentang postmodernisme, dapat disimpulkan bahwa postmodernisme adalah cara pandang dan juga gaya hidup yang menentang atau selalu mempertanyakan segala sesuatu yang dulu tidak pernah dipertanyakan, yaitu dari hal ilmu pengetahuan, suatu kebenaran, dan bahkan penentuan otoritas. Pandangan ini umumnya bersifat skeptis dan lebih memprioritaskan pengalaman dan perasaan pribadi. Contohnya, mereka berpendapat bahwa kebenaran itu ada tapi tidak bersifat absolut, melainkan tergantung pengalaman dan perasaan tiap orang. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pandangan mereka dalam berbagai hal. Dalam kekristenan sendiri, pandangan postmodernisme biasanya juga mempertanyakan hal-hal seperti bukti Tuhan ada atau tidak, apakah Alkitab adalah sumber yang valid atau tidak, pertanyaan mengenai kalau Tuhan itu baik, kenapa ada kejahatan, atau apakah suatu dosa masih relevan ketika banyak orang melakukannya dan akhirnya dianggap normal. Sebetulnya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34, Rasul Paulus juga pernah menghadapi situasi serupa saat berada di Athena, Yunani, di mana ada banyak sekali patung-patung berhala yang menandakan adanya banyak cara pandang, filosofi, budaya, dan ilah-ilah. Tidak heran jika Paulus dan rekan-rekannya ditertawakan dan dianggap membual saat membagikan Injil dan berita tentang Kristus. Namun, di balik itu ada rasa penasaran dan kehausan untuk tahu lebih lanjut dari apa yang diajarkan Paulus, sehingga Paulus mendapatkan kesempatan emas, yaitu diundang untuk berbicara di sidang Areopagus, tempat di mana siapapun bebas untuk berbicara dan berpendapat.
Paulus menggunakan kesempatan tersebut untuk memberitakan kebenaran yang akhirnya membuat beberapa orang Athena menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan bergabung dalam persekutuan orang percaya. Sebagai orang percaya, apa saja yang dapat kita pelajari dan lakukan dari pengalaman Paulus di era postmodern ini? Yang pertama, pentingnya memiliki kepekaan akan kondisi kerohanian yang terjadi di era ini. Dipenuhi Roh Kudus membuat Paulus menjadi selalu peka dan tidak tinggal diam saat melihat jiwa-jiwa disesatkan oleh ilah-ilah dan pandangan yang tidak benar. Kita pun perlu dipenuhi Roh Kudus untuk bisa cermat dan peka akan kondisi kerohanian di era postmodern ini, di mana banyak orang tidak percaya akan Tuhan dan kebenarannya, atau sekedar percaya adanya kekuatan ilahi yang lebih besar dari manusia, tapi sosok tersebut bukanlah Tuhan yang benar. Dari situlah kita bisa memakai peluang yang ada untuk membicarakan tentang Tuhan, kebenaran, dan firman-Nya. Yang kedua, siap dan terbuka untuk berdiskusi mengenai Kristus dan Injil keselamatan. Keterbukaan untuk berargumentasi dan berpendapat bisa menjadi cara untuk memulai diskusi di era postmodern ini. Generasi di era ini sangat terbuka dan kritis akan segala hal, serta tidak mudah menerima sesuatu begitu saja. Namun, hal ini dapat kita gunakan untuk berdiskusi, menjelaskan tentang Kristus dan kebenarannya. Sama seperti Paulus yang memakai kesempatan yang ada untuk membuka ruang guna bertukar pikiran, mulai dari orang Yahudi, non-Yahudi, bahkan dengan para filsuf. Ia memberikan alasan dan argumentasi yang tepat dalam menyampaikan kebenaran dan Injil keselamatan, serta menyerukan pertobatan. Yang ketiga, memanfaatkan narasi dan argumentasi postmodernisme sebagai pintu masuk untuk menjawab kebutuhan dari pandangan tersebut. Perlu disadari bahwa di balik argumentasi dan narasi postmodernisme terdapat suatu kebutuhan dan kehausan untuk mendapatkan jawaban yang kuat dan benar. Disitulah kebenaran firman menjadi jawaban. Paulus mengerti akan hal ini, sehingga ia menggunakan situasi yang ada untuk menjawab kehausan warga Athena. Begitupun di era postmodern, saat anggapan akan berbagai pandangan dan ilah-ilah adalah sama, justru hal itu membuka peluang untuk kita untuk menjelaskan mengapa Yesus Kristus yang kita sembah berbeda dari ilah manapun. Tantangan akan pandangan-pandangan postmodernisme ini janganlah dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi justru sebagai pintu untuk bisa berdiskusi terbuka, berbicara mengenai kebenaran dan keselamatan dengan tetap saling menghormati satu sama lain. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata, "Jangan takut dan gentar untuk membagikan kebenaran, sebab dipenuhi Roh Kudus memberikan kita keberanian dan hikmat untuk berkata-kata dengan tepat, sehingga siap menjelaskan iman kita dengan lemah lembut, hormat, dan penuh kasih Allah." Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita mau mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan kembali. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita masuk lebih lagi. Di awal tahun ini, mari kita sama-sama mengingat kasih Tuhan sepanjang tahun kemarin. Musim demi musim kita lalui, situasi demi situasi kita alami. Satu yang tak pernah lepas, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kasih-Nya, anugerah-Nya terus bersama dengan kita.
Engkau dahsyat. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sorak-sorai memuji Engkau. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Mari kita saksikan tos salam kiri, kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Kasihnya tak pernah berkesudahan. Amin. Mari kita masuki tahun 2025 dengan penuh semangat, dengan sukacita yang baru. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap saat. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kamarnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin. Kamarnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan sama-sama selamanya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oke, kita masuk tahun 2025 dengan tema apa? Amin. Yang mau menuai, lambaikan tangan, kita percaya bahwa kita umat penuai. Amin. Mari kita terima janji Allah bagi setiap kita. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saatnya dinanti.
atas kita. Amin. Berkat yang baru dicurahkan atas kita. Penuh yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Engkau baik ya Bapa. Sungguh sukacita kami hanya ada di dalam Engkau. Engkau yang memberikan kami sukacita, kegirangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap proses yang boleh kami alami sepanjang tahun kemarin. Mungkin beberapa hari ini Tuhan di awal tahun, kami sungguh kagum akan kasih-Mu. Kami sungguh kagum akan cara-Mu Tuhan, yang membentuk setiap kami semakin hari semakin menjadi serupa dengan Engkau. Ajar kami untuk semakin hari Tuhan semakin indah di hadapan-Mu. Oh, kami rasakan kasih-Mu tak terbatas Tuhan, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Begitu banyak cara yang Kau berikan atas setiap kami. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkat.
bangkit berdiri. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Yes Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan. Biar pujian ini membangun bangkit lebih lagi. Di awal tahun 2020 kita katakan kami mau lebih mengandalkan Engkau Tuhan. Kami mau lebih mengandalkan Engkau ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. 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 Amin. Kau dahsyat, kau ajaib. Dan kami sebentar juga akan berdoa buat anak-anak kami. Anak-anak silahkan masuk ke, anak-anak silahkan maju ke depan. Boleh didampingi dengan kakak-kakaknya. Ya, kita akan berdoa buat mereka. Bapak Ibu Saudara, arahkan tangan kita kepada generasi Yeremia. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mereka menjadi the next generation kita. Dan biar mereka dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kurapata kaya sande, shikabukorena lama taharana sande, shikopakarana lama sande, lama lama. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu memenuhi anak-anak kami Tuhan seperti janji-Mu. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Yoel 2 digenapi, anak-anak akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu dicurahkan atas mereka. Mereka akan punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama Engkau, sehingga seumur hidup mereka tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Bahkan di mulut mereka ada firman-Mu yang Kau taruh. Waktu mereka berkata-kata,
kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Adik-adik silahkan naik ke atas yang akan ikut kelas Miracle Kids bersama kakak-kakaknya. Dan kita semua di sini mari kita siapkan hati kita. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hand. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you
kebaikan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2024. Bahkan Your goodness running after me. Kebaikan-Mu itu mengejar aku ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi ini. Masih katakan kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh masuk di tahun 2025 di ibadah perdana kami hari Minggu Tuhan. Semua karena Engkau. Your goodness only God. Terima kasih Tuhan Kau baik. Kami bersyukur urapa syandere nalamata kata karata karapa papa 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 nama lama lama syandere. Setiap kami berbicaralah Kau ya Tuhan, urap hambamu yang gak ada apa-apanya. Berbicaralah Kau melalui firman-Mu Tuhan. Ora shikata karata karata shikapa karana lama 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 sande. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh rasakan jamahan-Mu yang indah pagi ini. Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu dahsyat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, terima kasih. Roh Kudus-Mu terus beracara sepanjang ibadah ini. Terutama waktu Engkau sampaikan tuntunan-Mu buat umat. Terima kasih.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Tuhan Yesus baik, amin ya. Dari tahun 2025 kita sudah masuk di hari yang keberapa hari ini? Hari yang kelima ya. Kalau kita renungkan, kok hari ini cepat banget ya. Padahal kita baru ibadah tutup tahun dan sebagainya gitu ya. Tiba-tiba udah hari yang kelima ya, masuk di hari yang kelima. Jadi tahun 2025 saudara, tema tahun ini ya sesuai tuntunan dari gembala kita Pastor Niko, saudara, adalah tahun apa saudara? Tahun penuaian ya, the year of harvest ya. The year of harvest, tahun penuaian. Kalau menuai itu cenderung membawa sesuatu. Ayo lakukan begini sama-sama saya, tahun penuaian gitu ya. Sekali lagi biar kita ingat tahun penuaian gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya ini tinggal di kampung dulu ya saudara. Di kampung ya, kakek nenek saya, orang tua saya petani ya. Sawahnya itu di belakang rumah kami tinggal gitu ya. Jadi kegiatan menuai, menanam itu sudah saya lihat sejak saya dari kecil sudah tahu itu ya. Kalau mau menuai itu misalnya menuai padi, saya tahu nenek saya mulai sibuk ya. Mulai sibuk dengan pembantunya gitu nyiapkan makanan. Kalau dulu belum pakai rice cooker, saya lihat nenek saya masih pakai langsung yang gede tinggi itu saudara, dari tembaga itu ya, yang seperti itu masak itu bisa beberapa kali, dan saya nggak tahu bangunnya semua subuh dan semua sukacita hari itu karena mau menuai gitu ya, ada penuaian gitu. Dan tiba-tiba dan kakek saya mulai pasang timbangan-timbangan yang digantung itu saudara ya, timbangan-timbangan yang digantung, dan orang-orang berdatangan saudara dari kampung seberang dari mana, semua mau menuai bersama-sama, semua sukacita, dan saya lihat wajahnya itu bersukacita. Waktu menuai itu ya saudara, di hari penuaian itu kita yang sekolah itu kayak ogah-ogahan mau sekolah karena makanan banyak, orang banyak, semua wajahnya sukacita. Sampai saya bilang ke ibu saya kayaknya nggak masuk sekolah ya, sekolah gitu ya, tetap sekolah gitu ya. Kamu mau kue apa, mau makan apa, nanti disisihkan buatmu gitu ya. Kita gitu, kakak saya juga gitu, kayaknya ogah sekolah ya kalau gini ya gitu. Tapi kita tetap sekolah, kita masih SD waktu itu ya, kita tetap sekolah. Itu di sekolah itu pikiran sudah di belakang rumah lagi rame gitu ya, di belakang rumah lagi rame, banyak makanan gitu, makanan kampung saudara. Saya ingat nenek saya kalau ngerebus jagung itu satu baskom gede gitu ya, ngerebus singkong satu baskom gede. Wah, kita mengikuti pelajaran di sekolah pikirannya ke sana gitu ya, pikirannya ke itu, wah di rumah rame, ini di rumah rame, seperti itu semua sukacita. Dan begitu pulang ya, begitu pulang pasti ibu saya ganti baju dulu gitu ya, karena kita sudah kayak mau kabur ke sawah kami di belakang rumah saudara ya, jadi nggak jauh-jauh, kayak anak mau kabur ke sawah aja, ganti baju dulu, kan kita masih pakai baju seragam sekolah, akhirnya ganti baju dan langsung aja lari ke sawah. Pokoknya nggak tahu apa yang dilakukan, seneng banget ikut nggak bantu tapi seneng lari sono lari sini, mainan peta umpet dan sebagainya. Sukacitanya menular gitu, itu sampai petang hari. Kalau belum selesai dilanjutkan besok lagi. Saya lihat kalau petang hari mulai ditimbang itu ya saudara ya, padi yang didapat, apa yang didapat, dan semua sukacita. Sampai malam itu masih nongkrong, dan biasanya kita sebelum tidur kakek saya ngajak kita semua berdoa dan semua senang. Nah, saya mau kasih tahu, penuaian tuh senang. Katakan bersama saya, senang. Sukacita gitu ya. Ya. Tapi ada bagiannya, nanti lain kali
Ya, di kesempatan lain pasti saya akan sampaikan juga tantangannya di tahun 2025. Tapi pagi ini saya yang seneng-seneng aja dulu gitu ya. Tentang penuaian dulu, yang seneng-seneng dulu gitu. Nanti tantangannya ada next. Ya. Bahkan apa yang kita tuai di tahun 2025 ini sebenarnya pelajarannya kalau kita melihat apa yang disampaikan Pastor Niko ada 4. Jiwa-jiwa, and then apa? Buah roh ya. Buah roh, yang ketiga baru berkat, yang keempat tuaian di bumi. Tapi pagi ini saya hanya ajak kita belajar 2 aja, jiwa-jiwa dan buah roh. Berkat dan itu minggu depan gitu ya. Jadi pikirkan berkat ada ternyata ini ya, tapi minggu depan gitu ya. Belajar yang 2 ini dulu ya. What's wrong? Kenapa seperti ini? Saya nggak tahu ini. Oke. Ya, kita lihat ya Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Ini ayat tema sepanjang tahun. Pegang erat Bapak Ibu Saudara dan percaya janji Tuhan ini. Yuk kita baca sama-sama. Ulangan 11 ayat 13 sampai 14. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, ingat ya, pada hari ini ya, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia Tuhan akan memberikan apa? Hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Pegang janji Tuhan ini dulu. Nah, teman-teman semua, ini hukum sebab akibat. Jadi walaupun kita hidup di zaman anugerah, tetap yang pertama kita harus sungguh-sungguh mendengarkan perintah dari Tuhan. Firman Tuhan harus sungguh-sungguh menjadi standar kehidupan kita. Tadi kita di VOP mendengar di postmodern ini ya. Di postmodern ini kebenaran itu kebanyakan orang ya, bukan kita anak-anak Tuhan. Kebenaran itu menurut mereka berdasarkan apa tadi? Pengalaman ya. Pengalaman dan apa tadi perasaan mereka gitu ya. Tapi kalau kita anak Tuhan, kebenaran standarnya tetap harus firman Tuhan. Firman Tuhan dipegang erat di tahun ini. Percaya setiap janji Tuhan. Saya selalu ingatkan semua harus baca firman Tuhan melalui Gema, gerakan membaca Alkitab. Baca itu. Kemarin waktu tanggal 31 kita selesai baca, senengan. Satu Alkitab selesai, seneng gitu ya. Dan ayo kita mulai lagi dengan sukacita. Setiap kita baca firman, berkatnya sama atau berbeda? Halo? Beda. Oleh karena itu firman Tuhan itu hidup. Ya, firman Tuhan itu hidup. Nah, jadi kita harus pegang ini, mengasihi Tuhan. Maka Ia akan memberikan hujan, ya, hujan pada tanahmu pada masanya, pada masanya. Katakan bersama saya, pada masanya. Kemarin tim teologia menyampaikan bagaimana pertanian di Mesir, pertanian di Israel. Nah, gitu ya. Dan Pak Haryo di sebelah saya bilang begini, ini orang pertanian. Pastor Niko itu insinyurnya pertanian juga, satu alma mater dengan Pak Haryo. Pak Haryo orang pertanian, ngerti semua yang begitu-begitu. Ya, memang di zaman kita ini sudah ada mekanisasi pertanian, pertanian sudah sangat maju. Jadi begini, kalau Mesir itu bergantung pada Sungai Nil irigasinya, tapi Israel, Kanaan itu bergantung pada Tuhan karena Tuhan bisa menurunkan hujan pada masanya. Pada masanya. Kak Santi juga sama-sama ini S1-nya pertanian juga. Ini banyak orang pertanian kayaknya di sini ya, yang S1-nya sama dengan Pastor Niko loh Kak Santi ya. Oke. Nah, teman-teman kembali ke sini
Ya. Memang bisa hujan tuh secara sekarang kita udah hidup di zaman pertanian yang maju, bisa dibuat ya. Banyak yang bilang pertanian di Israel saat ini itu maju banget gitu ya, maju banget. Semua dialiri air ya, dialiri air dengan luar biasa, dengan bagus sekali irigasinya. Tapi di sini Tuhan memberikan satu pelajaran buat kita. Tanpa kita mengecilkan kemajuan teknologi pertanian, Dia sanggup memberikan hujan pada tanahmu pada masanya. Teman-teman semua, sekarang tangkap firman Tuhan ini, saya mau jelaskan. Tanahmu apa? Pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, kuliahmu, masa depanmu. Halo anak-anak muda, ingat, Tuhan sanggup memberikan hujan. Buka tangan di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau sanggup memberikan hujan pada pekerjaanku, usahaku, apapun yang Tuhan percayakan saat ini. Tanahmu apa? Tuhan sanggup memberikan hujan pada masanya. Hujan yang gak pada masanya itu kelebihan, banjir dan sebagainya. Firman Tuhan indah sekali, gak pernah salah, pada masanya cukup. Nah, kemudian hujan awal, hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, minyakmu. Gandum itu lambang makanan kita sehari-hari. Anggur itu lambang sukacita yang daripada Allah. Minyak itu berkat yang berlebih, Bapak Saudara. Ya, minyak itu cenderung, fat itu kan cenderung yang enak, yang gurih-gurih, yang nikmat, yang membuat edik, oh no, ya, itu yang nggak sehat ya, yang Tuhan kasih yang baik ya, yang kalau yang MSG kan gurih, nikmat, membuat edik katanya gitu, jadi orang kepinginnya lebih gurih lagi, nah lama-lama nanti kesehatannya merosot. Enggak, kita Tuhan ngasihnya nggak seperti itu, minyak. Ya saudara ya, minyak. Ada kenikmatan-kenikmatan yang Tuhan berikan buat hidupmu. Lebih daripada yang kita doakan. Kalau Tuhan izinkan kami liburan gitu ya saudara. Saya selalu bilang gini kepada Tuhan, Tuhan ini bonus. Ini minyak ya. Gandum Tuhan sudah cukupkan setiap hari. Tapi ada minyak yang Tuhan berikan, bonus. Ya, sukacita yang melimpah. Kita bisa liburan kemana kan, barusan kita semua liburan kan ya saudara ya. Liburan itu tidak harus ke Paris. Ya saudara, satu kali Pak Haryo salah kirim, mau dikirim di grup keluarga, tapi dikirim di grup keluarga besar. Langsung, dan itu saat kita liburan baru kemarin tuh. Saudara, langsung ada saudara saya yang bilang, lah Marta lagi di mana? Kan pertanyaan pasti begitu kan ya. Saya bilang, oh di sini. Saya kepinginnya di tempat ini yang di Jogja, tapi belum hari ini kita nggak saat ini kita nggak ke Jogja. Jadi kita di tempat ini yang dekat sini, yang ada di sini, yang sama tempatnya, tapi ini bukan Jogja. Karena saudara saya itu di Jogja, saya pikirnya ini orang di Jogja kagak mampir ini kan, pikirnya gitu kan ya. Terus saya bilang, lah wah Pak, lah salah kirim, maksudnya di keluarga kita sendiri, keluarga besar terkirim ya saudara. Dan itu minyak, itu bonus dari Tuhan ya. Kalau kita bisa menikmati yang seperti itu bonus, karena kadang kita hidup ini Rasul Paulus bilang makan dan minum cukuplah gitu loh ya. Tapi Tuhan masih berikan itu ya, berikan anggur, berikan minyak gitu ya. Anda bisa nginep di villa, sukacita, nah, itu juga minyak dari Tuhan, itu bonus dari Tuhan ya. Waktu aku boleh ketemu kakak-kakaknya yang datang dari Medan, itu sukacita yang dari Tuhan gitu ya. Kita kalau ngumpul kan senang banget ya, tapi kali ini saya nggak bisa ngumpul dengan adik saya, saudara itu. Nah itu ada apa, masih ada yang kurang, tapi karena kita sudah janjian next ya.
next holiday kita akan ketemuan, kita akan ngumpul. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Jadi Tuhan sanggup memberikan hujan. Amin. Pada tanahmu gitu ya. Pegang janji Tuhan ini. Selanjutnya Yohanes 4 ayat 35 apa katakan di sini? Yuk kita baca sama-sama. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini firman Tuhan berbicara penuaian sudah dimulai. Enggak 4 bulan lagi, sudah dimulai. Katakan bersama saya, sudah dimulai. Sudah dimulai. Pada saat Anda dengar firman Tuhan, tangkap dengan iman, sudah dimulai. Amin. Sudah dimulai ya. Jadi nggak nunggu berapa itu lagi. Harvest now. Nah, kita lihat. Kenali jenis-jenis tuaian dalam Alkitab. Ini yang pertama. Yuk ucapkan bersama saya apa? Tuaian jiwa-jiwa. Nah, kita lihat di Matius 9 ayat 36 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak, Tuhan katakan itu tuaian. Amin. Nah, itu tuaian. Nah, Matius yang ayat ke-38 baca sama-sama 23. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Waktu saya masih kecil, saya tadi cerita, saya lihat pekerja-pekerja datang menuai ya. Mereka bawa sabit, bawa alat-alat untuk menuai semua. Nah, seperti itu yang Tuhan mau. Tuaian itu milik Tuhan. Kita yang berdoa, kita mau menjadi penuai bersama-sama. Orang banyak yang tidak bergembala, saya nggak tahu ini gambar pada hilang semua. Mungkin tidak kebaca ya teman-teman ya. Programnya masih harus dirubah di tab saya mungkin ini jadi seperti ini, tapi paling tidak message-nya sampai, nggak apa-apa ya. Orang banyak yang tidak bergembala adalah orang-orang yang belum mengenal Sang Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus. Teman-teman, banyak sekali orang-orang yang nggak bergembala. Tidak bergembala itu artinya dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Saya juga tambahin begini, orang-orang yang terhilang udah pernah datang pada Tuhan, tapi kemudian gak rasakan lagi satu relation dengan Tuhan. Beberapa yang lalu kami pelayanan dan seorang gadis kesaksian seperti ini. Saya sebenarnya mau kesaksian pada waktu Natal itu, Bu, tapi kayak nggak keluar dari mulut saya karena banyak orang gitu. Akhirnya saya kesaksian sekarang ya. Gadis ini bilang begitu. Saya sebenarnya udah beberapa tahun tuh ya datang ibadah, ya datang ke persekutuan, tapi nggak pernah ada satu relation secara pribadi dengan Tuhan seperti beberapa tahun yang lalu yang pernah saya rasakan. Jadi ibadah itu hanya kayak formalitas, datang gitu. Kayak saya memuji Tuhan yang nggak dapat message apa-apa. Biasanya waktu memuji Tuhan tahu-tahu kayak Tuhan bicara itu menjamah saya. Waktu saya dengar firman Tuhan saya juga nggak dapat apa-apa. Pokoknya kering intinya. Dia kehilangan kasih yang mula-mula. Tapi pada satu saat dia bilang, pada satu saat saya pada waktunya Tuhan, waktu itu ibu sampaikan firman Tuhan. Tiba-tiba itu seperti ada selubung yang dibukakan dalam hati saya dan sejak itu saya kembali punya deep relation dengan Tuhan. Ada satu hubungan yang
dekat sekali dengan Tuhan, sehingga pada saat saya dengar firman, saya tahu itu Tuhan ngomong sama saya. Pada saat nyembah Tuhan, saya tahu Tuhan sedang menuntun saya. Sampai dia cerita setelah ibu sampaikan itu, dan kemudian saya rasakan zaman Tuhan yang kedua kali sejak saya bertobat dulu. Dia bilang minggu berikutnya waktu ada firman Tuhan disampaikan ya di dalam persekutuan itu oleh hamba Tuhan yang lain, bukan kami. Dia bilang waktu dengar firman Tuhan, nah itu saya baru rasa hadirat Tuhan. Sejak ibadah sampai akhir saya rasa Tuhan dekat dan banyak ngomong, sampai saya kadang nangis, kadang penuh sukacita. Dia bilang seperti itu. Halo, itu termasuk yang gak tergembala gitu. Dan hari-hari ini tuayan itu banyak di sekitar kita. Jadi Tuhan ingatkan 3 hal. Perhatikan tahun 2033, Harvest Now, Jesus for Everyone. Ya, bukan Tuhan Yesus tahun 2003 pasti datang, nggak bisa datang. Tapi ini satu momen di mana semua anak-anak Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan sepakat bahwa pada itu Roh Tuhan bekerja dengan dahsyat dan everyone mengalami perjumpaan otentik dengan Tuhan secara pribadi. Oke, pada tahun 2033 setiap orang atau everyone akan mendapatkan kesempatan. Tuhan itu saking sayangnya pada manusia, diberi kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Kuasa masih bekerja, hadirat Roh Kudus masih bekerja. Saya percaya gadis yang cerita tadi, yang kesaksian tadi itu karena dia mengalami hadirat Roh Kudus dan diubahkan hidupnya. Dan dia bilang, sekarang saya selalu rindu jam-jam ibadah, jam-jam persekutuan, karena di situ saya ketemu dengan Tuhan, bukan formalitas lagi. Nah, yang seperti ini juga termasuk yang gak tergembala. Lebih-lebih yang belum mengenal Tuhan di luar sana. Dan itu menguning di sekitar kita. Harvest Now, tuwe ya. Tugas utama orang percaya ya, apapun profesinya, ucapkan bersama saya, apapun profesinya adalah menyelesaikan amanat agung. Nah, aku kan cuma ibu rumah tangga, masa aku menyelesaikan amanat agung sih? Tetap. Semua kita tugasnya menyelesaikan amanat agung. Amanat agung bunyinya gimana? Yuk kita lihat di sini. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya kembali ke ibu rumah tangga. Lah aku kan ibu rumah tangga, mana bisa menyelesaikan amanat agung? Mulai ajar firman Tuhan kepada anak-anak kita. Mulai dari itu dulu. Anak kita itu Tuhan percayakan untuk dibimbing, dibina sesuai firman Tuhan. Jangan biarkan dia larut dengan gadgetnya. Jangan biarkan dia terus ada di dalam gamenya. Didik. Ada seorang bapak bilang gini, hari-hari ini Bu, saya sedang mendidik anak saya. Setiap hari saya ajak duduk baca firman Tuhan bareng saya. Udah gede loh pada, bukan anak-anak, udah remaja. Saya bilang bagus itu Pak. Dan bapak ini bilang, siapa lagi yang memuridkan pertama kali kalau bukan kami orang tuanya? Halo, Bapak Ibu Saudara, lakukan. Lakukan itu. Nah, jadi apapun profesi kita sama-sama terus menuntaskan amanat agung. Nah, bagaimana caranya? Declare Christ and then display Christ. Ini harus ceritakan Yesus itu siapa. Aku ditolong Tuhan ini loh. Display Christ. Apa yang kita lakukan menjadi berkat buat orang lain. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya lakukan kebaikan selama kita bisa, selama kita mampu. Itu kita display Christ. Tuhan mengajarkan kepada kita. Kalau declare, ya cerita. Kalau ada yang tanya, Yesus itu siapa? Kamu punya pengalaman apa dengan Tuhan Yesus? Ceritakan. Aku pernah dijamah Tuhan. Aku dikasihi Tuhan. Seperti itu.
2D ini ingat-ingat. Jadi 2D tadi satu apa? Declare Christ and then display Christ. Ayo kita lakukan. Nah, hari-hari ini penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sedang terjadi. Harvest now, Jesus for everyone. Terus kita declare, kita lakukan. Kita berbuat yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan simpan kepahitan. Kalau disindir di status ya jangan dibalas lagi. Udah stop, kasih saja gitu loh ya. Disindir status bales gitu, lebih pedes lagi. Jangan ya saudara ya. Ayo kita display Christ, kita declare Christ ya saudara. Terus lakukan yang baik saja, enggak apa-apa dia enggak suka sama gue, yang apa kita tetap mengasihi, kita doakan, misalnya contohnya seperti itu. Nah, yang kedua tuaian apa saudara? Tuaian buah roh. Tuaian buah roh ya. Buah roh semua tahu. Nah, kita lihat dulu Roma 7 ayat 4 sebelum kita baca buah roh. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain. Nah, kita dikatakan free tapi ternyata milik orang lain loh. Tapi milik siapa? Milik Dia, Tuhan Yesus. Jangan takut, dah gue jadi milik siapa nih? Milik Tuhan Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita apa? Berbuah bagi Allah. Ternyata kita harus berbuah. Di musim penuaian ini munculkan buah-buahnya. Hidup kita harus berbuah bagi Allah. Ini perintah Tuhan. Ya. Jadi tuaian yang kedua, tuaian buah roh. Hidup kita harus menghasilkan tuaian buah roh. Ya tadi seperti tadi. Kita bisa mengampuni, kita bisa memberikan senyuman, kita bisa melepaskan perkataan berkat, yaitu hidup sesuai buah roh. Galatia 5, yuk baca sama-sama 22, 23. Walaupun sudah luar kepala, tapi kita tidak hanya hafal, kita sama-sama di era, di tahun penuaian ini menghasilkan buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya merenungkan buah roh ini. Kasih, oke, kita tahu kasih. Ternyata sukacita itu juga buah roh. Halo? Kalau Anda bangun pagi terus sedih, murung, gimana ini ya? Aduh hidup gue kok masih begini. Itu ternyata nggak menghasilkan buah roh. Sukacita itu buah roh. Ini kadang-kadang kita abaikan. Dan kita pikir itu pengajaran-pengajaran di sana. Secara medis, terus secara apalagi itu ya, motivator-motivator ya. Ada afirmasi, uang datang, sukacita datang, kan seperti itu ya. Nah, tapi firman Tuhan itu jauh lebih dulu mengajarkan pada kita. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita sukacita. Kalau kita sukacita, tubuh kita sehat. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi pagi-pagi jangan stres dulu gitu ya. Jangan ya, buah roh itu sukacita ternyata masuk di situ. Nah, pesan khusus dari hambanya Pastor Niko, bagian kelemah lembutan. Katakan bersama saya apa? Kelemah lembutan, humility. Kelemah lembutan itu kerendahan hati. Satu ayat di dalam perjanjian lama mengatakan bahwa Musa itu orang yang paling lembut hatinya. Saya langsung kagum banget, ini Musa keren banget ya. Lembut hati itu gimana sih teman-teman? Lembut hati itu humility, rendah hati. Lembut hati itu bisa dinasehati, bisa ditegur. Ditegur suami bisa, saya kadang-kadang ditegur sama Pak Aryo, tapi gondok tadinya. Ditegur iya, tapi hati ini dongkol. Tapi akhirnya saya datang sama Tuhan, ya berarti saya belum lulus ini. Saya ditegur harus open, harus lembut hati. Rendah hati itu penting. Ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi itu mendidik kita rendah hati. Ini ayat-ayat yang harus kita tahu yang dikutip oleh Pastor Niko ya.
1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda yang merasa muda di sini, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya orang tua tahu apa, gaptek lah, nggak ngerti, gue lebih ngerti gitu kan. Kalau saya dulu masih awal-awal pandemi itu, kalau nge-zoom, Jeremy jangan pergi-pergi jauh-jauh dari mama. Mama mau ngajar kamu di sini, nak. Nanti kalau ada apa-apa tolong, ya. Karena dia lebih tahu, walaupun dia masih muda, dia lebih tahu gitu ya. Mama mau ngajar ini ya, jadi jangan jauh-jauh dari sini. Dia boleh baca buku, boleh ini, tapi jangan jauh-jauh dari mama. Begitu perlu jadi dekat. Nah, walaupun seperti itu, ya aku kan lebih pintar dari mamiku, dari papiku, tapi tetap firman Tuhan ajarkan tunduklah kepada orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Satu kali kami melayani di satu persekutuan kantor, dan hadir di situ owner-ownernya. Karena kantor itu ada beberapa owner. Kemudian WL tuh bilang gini, ini kayaknya nggak harus ada meja di sini ya. Karena kita pindah ini, karena sudah sempit, ayo meja ini sebaiknya dipindah. Dia memandang ke teman-teman karyawan-karyawan kantor itu, nggak ada yang bergerak. Tapi tiba-tiba seorang bapak, owner dari brand, bergerak ngangkat mejanya. Kalau sudah begitu karyawan langsung berdiri semua bingung begini-begini. Tapi saya tahu ini bapak humble banget. Ini bapak luar biasa seperti itu. Kalau sudah begitu karyawan bingung kan? Saya bantuin pak, mau dibawa kemana ini? Nah semua begitu. Tapi saya tahu ini pelajaran ini. Walaupun beliau sudah bos di situ, perusahaannya besar, grup berapa perusahaan, tapi tetap humble. Nah, lanjut di sini. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu diberkati berapapun gak berubah sikap hidupnya, gaya hidupnya, gak membuka celah juga terhadap dosa. Walaupun dia udah diberkati banyak, tetap hatinya melekat sama Tuhan, terpesona sama Tuhan. Gak lagi begini siapa gue mau begini, siapa mau negur, gue punya uang, gak seperti itu. Dan mulai buka celah dengan dosa ini, dosa itu. Sekali-sekali kayaknya ngumpul di klub malam itu nggak apa-apa deh. Sekali-sekali kayaknya minum ini itu nggak apa-apa deh, enggak. Makanya ini basic ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kerendahan hati disampaikan Pastor Niko basic di tahun ini, karena Tuhan akan melimpahkan berkatnya yang berlimpah-limpah di tahun penuaian ini. Anda disiapkan supaya terima itu dengan benar, karakternya sudah dibentuk oleh Tuhan, kerendahan hati, nggak berubah, jadi tetap melayani Tuhan dengan setia. Yakobus 4 ayat 6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan sama-sama, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Kalau TB2 dikatakan menjijikkan bagi Tuhan. Saya waktu baca TB2 ya ngeh banget, menjijikkan ya. Kalau saudara jijik dengan sesuatu gimana sih? Tuhan ternyata bisa begitu loh ya. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 18, kecongkaan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya akan tutup dengan satu cerita ya. Setelah itu kita akan perjamuan kudus. Saudara, satu kali di dalam satu kesempatan anak saya live in acara sekolah ya. Anak saya live in acara sekolah, ini boleh di-close ya, boleh dimatiin. Ya, live in di acara sekolah. Dia sudah bilang begini, "Ma, nanti Sabtu Minggunya kita pelayanan di gereja, tinggal di satu desa di daerah Boyolali sana. Terus kamu di pelayanan gereja, anak-anak pelayanan semua melayani, Ma. Aku melayani musik di sekolah minggu."
Ditunjuk kepala sekolahnya melayani musik di sekolah minggu. Saya bilang lakukan dengan baik, lakukan dengan setia. Jadi hari Minggu paginya, yang lain-lain kan teman-teman semua banyak yang bisa main musik dia bilang. Terus yang WL, yang ngajar sekolah minggu semua juga teman-teman semua gitu ya. Karena itu teman-temannya dia kan juga banyak yang bisa main keyboard dan sebagainya. Jadi sudah ada jadwalnya. Saya bilang itu melayani anak-anak lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah kemudian karena satu dan lain hal ada yang sakit lah gitu ya, namanya anak-anak nggak biasa tinggal di desa ada yang sakit, akhirnya Sabtu sore ibadah pemuda remaja dia dikasih tahu kamu main musik gitu ya, akhirnya kamu main keyboard, main musik lagi dia, karena saudara kepala sekolahnya yang tunjuk ya memnya. Nah kemudian setelah itu besoknya dia pagi kan melayani anak-anak sesuai jadwal. Nah kemudian setelahnya ternyata ibadah rayanya dia juga melayani lagi, ditunjuk lagi ya, karena satu dan lain hal akhirnya dia lagi yang melayani. Nah waktu semua udah selesai ya, kita teleponan ya. Jadi tadi semua aku mah yang main musik. Iya, kemuliaan bagi Tuhan ya nak. Ya puji Tuhan, Tuhan masih memakai kamu gitu. Nah, saudara, kemudian besok Seninnya live in belum selesai. Mereka tinggal di keluarga-keluarga di desa itu. Saya telepon dia. Kamu sedang apa? Ma, baru selesai bersihkan kandang ayam, buangin teleknya, katanya gitu. Kalau di kampung saudara, setiap keluarga itu rata-rata punya ayam ya, yang punya lebih bisa punya kambing, sapi gitu. Walaupun ayamnya nggak banyak 10-15 ekor ada ya, dia bersihkan itu. Saya bilang itu didikan dari Tuhan. Kemarin melayani musik, sekarang melayani bersihkan kandang. Ya, iya sih man. Tapi dia tetap sukacita dengan live-in-nya. Ada banyak hal kejadian mendidik kita tetap rendah hati. Itu penting ya. Oke, yuk kita naikkan tadi lagu Goodness of God dan kita juga sebentar akan perjamuan kudus. Ya, haleluya. Nanti yang tuayan berkat dan tuayan di bumi next week ya. Oke, haleluya. Kayaknya gitu ya. Biar gak kerendahan lagi. Mari Bapak Ibu Saudara responi ya. Tanah Bapak Ibu Saudara apa? Tuhan sanggup memberikan hujan ya. Goodness of God, kebaikan Tuhan biar menyertai kita senantiasa. Haleluya. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I'll be hand in your hand. Moment that I wake up until
kami semua ambil bagian untuk menuntaskan amanat agung-Mu. Apapun profesi kami, declare Christ, display Christ, biar menjadi gaya hidup kami. Dan kami akan melihat harvest now terjadi. Kami percaya Jesus for everyone akan digenapi. Terima kasih Tuhan juga dalam kehidupan kami. Biar kami menabur Tuhan, buah-buah roh muncul dalam hidup kami. Karena kehidupan kami display Christ. Berikan kami juga kerendahan hati senantiasa, supaya kami siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Karakter kami siap dan kami tidak jatuh Tuhan. Terima kasih, segala pujian dan hormat hanya bagi Engkau, Tuhan yang tolong kami. Sebentar kami akan perjamuan kudus, Tuhan yang pimpin juga. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Haleluya. Para pelayan perjamuan kudus, Pak Caman dan Pak Irwan, silakan maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sebentar kami akan perjamuan kudus mengingat kematian-Mu. Engkau sudah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami. Engkau menyertai kami, bahkan Engkau akan datang yang kedua kali menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Sebentar kami akan mengangkat roti dan meminum dari cawan ini. Tuhan, sesuatu terjadi atas kami, mujizat-Mu ada dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Roti dan anggur akan dibagikan. Kita akan memuji Tuhan. Ku kagumi, ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi. Amin. Cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tak Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin. Tak terduga cara-Mu, Kau yang di segala tak terbatas kasih-Mu. Amin. Tak terduga jalanku, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati pengorbanannya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Allah, katakan terima kasih ya Tuhan. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu Saudara melalui perjamuan kudus ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang sakit disembuhkan. Ada berkat-berkat khusus dicurahkan di awal tahun ini. Terima, terima, terima. Oh, raba-raba ya sikara laba-laba. Kita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari siapkan untuk amplop dan juga mau pakai QRIS juga bisa. Mari kita sebelum memberi kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berkat rohani sudah kami terima, Engkau memberkati hamba-Mu lebih dahsyat lagi di tahun 2025 ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu yang agung Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, tetap sukacita. Amin. Haleluya. Di awal tahun mari lihat kiri kanannya, sukacita atau duka cita. Haleluya. Ganti Pak. Ya,
Jadi ibadah kita semangat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara, ibadah kita durasinya mestinya 1,5 jam ya. Saya mau katakan ini di awal tahun baru. Lalu Bapak Ibu saudara, Selasa, Kamis, Sabtu tetap ada doa pagi, dan hari Rabu ada Miracle Watchtower jam 7:30 malam. Lalu hari Kamis ada ibadah wanita via Zoom. Lalu Jumat Bapak Ibu saudara ada Azusa Prayer Tower jam 5 sampai jam 6 sore. Lalu hari Minggu ya, setiap minggu itu juga ada ibadah MyCom. Jadi next month atau bulan depan ibadah MyCom itu akan dilaksanakan di ibadah yang kedua, 1 bulan sekali. Nanti nggak tahu di minggu yang pertama atau minggu yang kedua. Bapak Ibu saudara, ini tuaian besar ya. Ini menging, kenapa ya? Mau nggak mau saudara, generasi ini itu diberi bonus demografi, yaitu adalah anak-anak muda yang jumlahnya saudara ya, secara total, secara global bahkan di Indonesia itu anak-anak muda atau generasi milenial itu banyak saudara ya. Hampir setengah atau penduduk dunia ya. Jadi Bapak saudara, mari kita juga ikut menuai di akhir zaman ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan, selamat datang buat Bapak yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang jika belum bergereja, belum ada tempat ibadah, bersama-sama di tempat ini memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, yang puja dan pengagumnya kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini, buat pagi ini Tuhan. Kau sudah melawat ibadah kami di tempat ini Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai penghabisan. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan, boleh memberkati, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua umat-Mu Tuhan boleh lebih sungguh-sungguh lagi kepadamu ya Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, untuk datang kepadamu Tuhan, memuji menyembah-Mu. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan, mendengar suara-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat gembala sidang kami Tuhan, gembala sidang pusat kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta istri keluarganya Tuhan, juga hamba-hamba-Mu Tuhan, Bapak Timotius Sardono, istri keluarganya Tuhan, dan hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Bapak Haryo Kamarta Jeremia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan dengan berkat kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan dan pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Kemanapun mereka pergi Tuhan, Kau utus Tuhan, Kau menyertai Tuhan, Kau mengadakan tanda-tanda mujizat yang ajaib Tuhan dalam setiap pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan, sehingga jiwa-jiwa Tuhan boleh dimenangkan Tuhan, sehingga jiwa-jiwa boleh datang kepadamu Tuhan, meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami saat ini ya Tuhan, buat Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat kami boleh ada di tengah bangsa kami Tuhan. Kami bawa bangsa kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu dinyatakan bagi bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan kami, pemerintahan Presiden kami Tuhan Yesus, Bapak Presiden Prabowo Subianto Tuhan, beserta wakil dan jajarannya para menteri Tuhan. Berikan mereka hikmat bijaksana, berikan mereka roh takut akan Tuhan, untuk boleh memimpin bangsa kami Tuhan Yesus, membawa kebaikan Tuhan, kemajuan di tengah bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap keputusan yang diambil Tuhan berasal daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tahun 2025 ini Tuhan Kau menolong bangsa kami Tuhan, melawat bangsa kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah keselamatan-Mu Tuhan tercurah Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan Yesus boleh menjadi berkat Tuhan bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga umat-Mu saat ini ya Tuhan. Kami yang sudah hadir di tempat ini, kami percaya kami kembali ke rumah kami dengan tidak sama lagi Tuhan ketika kami datang Tuhan. Tapi kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan berkat yang daripada-Mu Tuhan Yesus, dengan kemenangan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan saat ini Tuhan. Yang punya beban berat sudah Engkau angkat Tuhan. Bahkan yang tidak ada jalan keluar Tuhan sudah memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami siap boleh menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di dalam nama anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuat kuasa sukacita penghiburan dari Roh Kudus turun atasmu senantiasa, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati mari berkata amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.